apabila seorang laki-laki tertimpa jirohah atau luka-luka dalam perang fisabilillah atau qurh. Qurh itu basur alladzi takhruju minal abdan. Jadi luka-luka yang sudah mengeluarkan darah atau nanah, kan? Basur atau borok tadi ya. Kemudian dia punya junub dan dia khawatir kalau kemudian dia mandi terkena air, khawatir terhadap keselamatan dirinya. Maka dalam kondisi seperti itu seseorang boleh melakukan tayamum. Antara hadis yang pertama tadi Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ibnu Abbas ini berbeda. Kalau hadis yang pertama tadi tayamumnya adalah dikarenakan tidak menemukan air. Tapi kalau dalam hadis Ibnu Abbas tayamumnya dilakukan karena dalam kondisi terluka. Kalau karena dalam kondisi sakit, karena dalam kondisi tidak memungkinkan. Kalau sampai terkena air, maka sampai terjadi kematian. Dalam kondisi seperti itu, maka boleh melakukan tayamum. Maka secara fikih kemudian dibahas tayamum punya 3 sebab. Sebab yang pertama adalah tidak ditemukan air. Dan sebab kedua adalah karena sakit atau membahayakan terhadap anggota tubuhnya atau membahayakan terhadap jiwanya. Ini dari 2 hadis ini. Nah, kemudian pada penjelasan lain, kitab Safinatun Najah menjelaskan bahwa di antara sebab yang nomor 3 setelah 1 dan 2 tadi yaitu ada air, tetapi hanya cukup untuk binatang yang dimuliakan. Misalnya begini, kita punya air 5 liter, tetapi piaraan kita kambing misalnya atau sapi misalnya, ini membutuhkan air minum dan sangat kehausan. Maka secara fikih menyelamatkan hewan yang dimuliakan tadi didahulukan daripada kita digunakan untuk berwudu. Jadi kita boleh melakukan tayamum. Jadi kembali lagi bahwa dari hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan seseorang boleh melakukan tayamum apabila terkena air, dikhawatirkan membahayakan terhadap tubuh, bahkan dikhawatirkan membahayakan terhadap jiwa, maka boleh melakukan tayamum. Jadi ada 3 ya Pak sebabnya ya. 1, tidak ada air. Yang kedua, sakit atau mengkhawatirkan kalau menggunakan air. Dan yang ketiga adalah karena ada hewan yang dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan ada berapa? Ada 6. Jadi apabila ada hewan yang tidak dimuliakan, maka walaupun kehausan nggak apa-apa digunakan tayamum saja. Apa saja hewan yang tidak dimuliakan? Babi nomor 1, 2 anjing yang galak. Berarti anjing yang tidak galak nggak masuk ya. Yang ketiga, zina muhsan. Orang yang sudah punya istri, sudah punya suami melakukan zina, ini termasuk binatang yang tidak dimuliakan. Kemudian yang keempat adalah murtad atau kafir harbi. Kafir harbi termasuk ya. Murtad masuk 4. Yang kelima kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang memusuhi umat Islam. Ini termasuk bagian dari hewan yang tidak dimuliakan. Ada lagi satu lagi apa itu Pak? Tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi dikelompokkan pada 6
jenis ini ya, enam kelompok ini masuk pada jenis hewan yang dimuliakan. Satu, babi. Dua, anjing yang galak. Tiga, orang yang punya istri, punya suami berzina. Yang keempat, orang yang murtad. Yang kelima, kafir yang memusuhi umat Islam. Yang keenam apa? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. 6 inilah dikelompokkan pada kelompoknya binatang yang tidak dimuliakan. Nah,